Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum masuk materi, coba ketua kelasnya disiapkan dulu deh. Stain, Yaman, Salaman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan, Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi sebelumnya kita perkenalan dulu ya. Nama kakak sudah ada di atas. Nama kakak Kurnia Rahmadani dari IAIDDI Boyolali Mandar. Jadi kakak di sini akan melakukan tugas kakak yaitu micro teaching atau praktik mengajar dari dosen kakak Bu Afia. Jadi sekarang kakak akan mengajar tentang Al-Quran hadis, yaitu apa? Definisi jual beli itu ada secara bahasa dan juga secara istilah. Secara bahasa bisa dibaca di atas. Sudah bisa dibaca? Bisa. Secara bahasa jual beli itu apa? Pertukaran harta dengan Harta. misal, si Fulan punya uang, si Fulana punya beras, dia tukar harta alias membeli. Jadi itu yang dimaksud dengan jual beli, tukar harta uang dengan harta beras, misal seperti contoh yang tadi. Selanjutnya secara istilah, ada yang bisa bacakan? Coba angkat tangan yang bisa bacakan. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran atau pemilikan harta yang harta berdasarkan saling rela melalui tata cara tertentu akan sesuai syar'i. Nah, jadi itu tadi pengertian jual beli secara istilah. Hukum jual beli itu apa? Yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Quran ayat 257. Oh, jadi ini ayatnya salah ya? Info. Jadi dia ayat 275. Bagaimana bunyinya? Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a dan Allah menghalalkan jual beli dan dia menghalalkan riba. Jadi jual beli diperbolehkan tapi tidak boleh riba. Selanjutnya kita akan belajar tentang syarat jual beli. Syarat atau ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan akad atau jual beli. Yang pertama, adanya penjual dan pembeli yang saling ridho antar keduanya. Jadi antar pembeli dan penjual itu harus ridho, tidak ada unsur paksaan di dalamnya. Misal, saya punya barang dan saya memaksa si A untuk membeli, kamu harus membeli barang saya. Itu tidak boleh. Terus yang kedua, barang yang dijual suci dari najis atau boleh untuk diambil manfaatnya. Yang ketiga, barang yang dijual adalah barang yang bisa untuk diserahkan. Bisa untuk diserahkan, misal seperti contoh menjual burung yang masih terbang di udara. Bisa tidak burung yang terbang di udara dijual? Tidak. Tidak boleh karena tidak bisa diserahkan. Masa mau dijual, baru orangnya mau kita saya keliling mengatakan bagaimana cara ditangkap burung yang masih terbang? Atau menjual ikan yang ada air, jual ikan satu karung tapi masih di laut, bisa tidak menjual itu? Kira-kira ada yang mau beli? Tidak. Lanjut. Barang yang dijual diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli, diketahui dengan jelas. Misalnya sekarang kan banyak yang tidak jelas, kayak all shop tuh harus diketahui
milik penjual sendiri atau milik orang lain yang sudah dikuasakan kepadanya untuk dijual. Jadi tidak boleh kita menjual kalau bukan barang tak. Misal ada ini pondok toh punyanya dia sendiri, menjual ke ke pesantren lain, ke orang kaya. Misal menjual toh tidak boleh karena ini bukan pesantrenku. Sama kalau misalnya ada barangnya kemantak di lemari toh, dia tidak pernah pakai uang dulu, dia baru menjual lumayan bisa dapat BST. Tidak boleh begitu. Itu namanya apa? Mencuri. Lanjut. Sekarang kita adanya jual beli barang yang diharamkan dalam Islam. Jadi selanjutnya jual beli yang terlarang. Jual beli yang terlarang yang pertama, jual beli barang yang diharamkan dalam Islam seperti ada yang tahu ayatnya tentang ini? Apa yang diharamkan? Kalau nggak salah juz 2. Ada yang tahu? Innama harrama alaikumul maitata wad dama. Itu tahu semua. Jadi tidak boleh menjual apa-apa yang diharamkan Allah. Yang kedua, jual beli dengan cara menipu. Salam itu kayak tadi pesantren ini orang menjual. Tidak boleh menipu namanya. Yang ketiga, menjual barang-barang yang bukan miliknya. Itu jangan contohnya, jadi hampir sama aja semua. Yang keempat, jual beli yang menghalangi orang untuk melakukan salat. Yang kelima, tidak boleh seorang muslim melakukan akad jual beli di atas akad saudaranya. Jadi tidak boleh kalau misalnya saya sudah deal dengan si A, tapi kujual lagi ke si B, jadi 2 kali kujual ini barang misalnya. Jadi tidak boleh begitu nah. Tidak boleh ki menjual kalau sudah ada fixnya di orang. Selanjutnya, jual beli musyawarah. Jadi jual beli musyawarah itu menjual beli hewan yang putingnya diikat supaya kelihatan besar ini. Padahal aslinya tidak. Padahal aslinya tidak besar kecil, tapi karena diikat jadi kelihatan besar dibilang toh, padahal aslinya kecil. Lanjut, hikmah jual beli dalam Islam. Hikmah. Ada di sini namanya hikmah? Di luar. Sibuknya hikmah. Jual beli yang pertama, jual beli mengajari manusia supaya hidup bersatu saling membutuhkan satu sama lain. Jadi sebagai makhluk sosial kita tidak bisa mengkiri kalau misalnya kita butuh orang lain dalam kehidupan kita. Misalnya kalau di sini orang kaya semua, tidak ada yang menanam padi, tidak ada yang menjadi petani. Gimana kita beli beras? Jadi itu hikmahnya kalau kita itu saling membutuhkan. Yang kedua, menjauhkan diri dari makanan haram atau memiliki barang yang haram. Kalau tidak ada penjual, biar banyak uang tak ada barang tak. Kalau tidak tahu bikin, tidak ada makanan tak. Kalau tidak tahu bertani, jadi dengan adanya menjual beli itu hikmahnya. Kalau dalam keadaan terpaksa, menjadi terpaksa begitu mencuri. Padahal sebenarnya mampu membeli tapi tidak ada yang menjual, mencuri. Jadi itu hikmahnya, salah satu hikmahnya ya. Yang ketiga, penjual dan pembeli akan mendapat rahmat dari Allah selama dalam muamalahnya itu mengikuti rukun-rukun yang ada dalam Islam. Yang keempat, Allah menjadikan sumber rezeki berputar dalam aktivitas perdagangan. Betul tidak? Betul. Selanjutnya, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat. Jadi kalau ada penjual beli enak juga tentram ki, karena tidak usah ki susah-susah. Misal ada kesukaan atau tidak sempat ki memasak, tapi untung tetangga tak menjual bisa dibeli. Selanjutnya, terpenuhinya kebutuhan manusia atas dasar kerelaan. Terpenuhi kebutuhan kalau ada yang menjual, ada yang membeli. Kebutuhannya juga yang menjual terpenuhi karena ada yang membeli. Jadi berputar ya. Selanjutnya, penjual dan pembeli merasa puas ketika melakukan jual beli sesuatu. Tetapi merasa puas tidak mungkin dibeli
itu jujur? Jujur ya, tidak bohong. Jujur berasal dari bahasa Arab. Apa bahasa Arabnya? Sidik atau jujur. Jadi dalam bermuamalah kita harus bersikap jujur. Jadi itu saja ya. Mungkin kurang lebihnya bisa dilihat lagi di buku paketnya. Coba ada yang bisa membacakan kesimpulan tentang muamalah tadi? Ya, silakan dibaca. Hukum asal jual beli adalah halal atau boleh seperti dijelaskan dalam aturan surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi hukum jual beli itu halal dan pengertian jual beli ada yang tahu? Ada yang masih ingat tadi yang kakak jelaskan apa? Jual beli itu apa? Insya Allah bagus ya ingatannya. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Baiklah, jadi ini saja yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebih mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.